Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mahmud Allah jalla jalaluhu wal musalla ala Muhammad wa alu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluh. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azimir rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd khaliqus samawati wal ard yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i war rusuli ajma'in. Wa innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Walahul hamdul ladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah abduhu wa rasuluh wa safiyyu min khalqihi wa habibuh as-sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin al-mu'minin al-aminin wa minal muslimin as-salimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fawwal mustafa al-mab'utsu rahmatan lil alamin arsalahu Allahu min asyrafil mursalin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira wa huwal qa'il innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq wastufida minhu qaulun wa qad qala qailun bi istifadatihi haitsu qala fi qawlihi qawlan qailan qala innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in dhabat akhlaquhum hum dhabu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ikhwa fillah, akhwat fillah, jamaah subuh Masjid Jami Baitur Rahman Sawan Village yang dimuliakan Allah SWT. Pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya Ahad yang pertama, saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan kajian subuh. Diberikan tema sentral iman, Islam, dan ihsan. Ikhwa fillah, akhwat fillah, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita membicarakan tentang iman, Islam, dan ihsan, ada sebuah riwayat bahwa Nabi pada suatu ketika mendapatkan tamu, di mana tamu itu tidak dikenal di kalangan para sahabat, tetapi sangat akrab sekali dengan Nabi SAW. Sampai kemudian beliau duduk bersama sang tamu, lutut bersanding lutut, itu nempel, laksana sahabat dekat yang sudah lama kenal. Sang tamu pun bertanya, wahai Rasulullah, ma huwal iman wa ma huwal Islam? Rasulullah menyampaikan iman itu adalah percaya dan yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, kepada utusan-utusannya. Yang kelima, adanya hari akhir. Dan yang terakhir, adanya ketentuan qadha dan qadar, baik itu positif maupun negatif dalam pandangan manusia. Sementara Islam
itu adalah mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, melaksanakan puasa Ramadan. Terakhir, menunaikan ibadah haji dengan ketentuan mampu. Dua saja ini sudah cukup lumayan kalau kita urai. Kecil, nampaknya tidak begitu berat, ringan untuk kita hafal. Beriman adanya Allah. Tetapi kalau diurai secara detail dan terperinci, beriman yakin kepada Allah berarti tidak meyakini selain Allah itu sendiri. Minta pertolongan kepada Allah. Sehingga saat mana kita salat, baik itu berjamaah maupun munfarid atau sendiri, kita mengangkat dengan kita mentakbirkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, semuanya kecil. Urusan pribadi kecil, urusan rumah tangga kecil, urusan istri kecil, urusan suami kecil, urusan tetangga kecil, urusan anak kecil, urusan pekerjaan kecil, semuanya kecil. Yang besar adalah Allah. Ketika kita mendapatkan persoalan, apapun bentuk persoalannya kecil, yang besar adalah Allah. Maka tidak layak ketika kita sudah meyakini adanya Allah itu zat yang esa, tidak terpisah, tidak ada selain Dia, kita meminta pertolongan, kita meminta sesuatu, kita berhajat terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi selain kepada Allah. Bahkan dalam pengalaman sepanjang usia saya mendapatkan kesempatan sampai 52 tahun ini dan didampingi oleh uminda saya, ibunda saya yang meninggalkan di usia saya 52 tahun. Begitu besar pengaruhnya bagaimana orang tua itu mendampingi kita. Selama 52 tahun itu kalau kita hitung satu persatu dari hitungan detik, jam, hari, pekan, bulan, tahun, kita melaksanakan hal-hal yang seringkali kita tidak sadari. Kita menduakan Allah. Ketika kita sedang berkeluh kesah, kita tidak terasa kadang kita protes kepada Allah. Kalau kita urai satu persatu, kita melaksanakan aktivitas di hari tidak sadar bahwa kita seringkali melupakan Allah. Maka ketika ada seorang ahli hikmah melantunkan luapan hati yang begitu dalam, Ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Rabbku, ya Tuhanku, aku ini memang tidak layak untuk menjadi anggota penghuni surga firdaus Engkau. Tetapi aku sendiri tidak akan pernah tahan untuk Engkau berikan sebuah ancaman api neraka yang begitu dahsyat. Sampai kemudian kalimat sang pujangga yang bijak secara spirit ini mengatakan, dosaku tiap hari bertambah. Bukan hanya tiap hari, tiap detik, hitungan menit, jam bertambah. Sementara usiaku berkurang, bukan bertambah. Sesaat kita memasuki Masjid Baitur Rahman, Sawan Village ini, kita melangkahkan dari pintu manapun. Ini didesain mirip kita berada di Masjidil Haram. Pintu manapun kita masuk bisa masuk. Hanya saja di sebelah barat kita tidak bisa masuk karena memang itu mimbar. Kita masuk dari pintu manapun, kita hitung langkah kita menuju tempat kita duduk, tempat kita akan melaksanakan sholat. Berapa langkah yang kita langkahkan? 1, 2, 3, 10. Kembali pun harus 10. 10 langkah kembali ke tempat semula. Begitulah perjalanan manusia itu. Kita diberikan perjalanan yang disebut dengan daurut tufulah, maka hitungannya hanya 10 tahun. 0 sampai 10 tahun. Dicabut perjalanannya. Kamu selesai di terminal 10. Yang namanya daurut tufulah. Begitu kita diberikan terminal yang kedua, dari 11 sampai 20 atau 24. Itu yang disebut dengan daurul murahaqah.
24 atau 20 diberhentikan di terminal itu. Tidak ada satupun yang menolak. Terminal ketiga dari 21 atau 24 sampai dengan 40. Itu yang disebut dengan daur rajul al-awwal, masa dewasa pertama. Dan ketika kita diberhentikan di angka terminal 4, gate 4, pintu 4, maka dari 41 sampai 60. Dan itu yang disebut dengan daur rajul al-thani, masa dewasa kedua. Dan ketika kita diberhentikan di angka 5 atau grade 5, daur syekhukhah dari 61 up sampai berapapun tambahan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Uminda saya diberikan kesempatan 72 tahun, berarti ada bonus sekitar 9 tahun. Kalau dihitung dari perjalanan Nabi diberikan Allah kesempatan seperti itu. Utsman bin Affan di usia 70 sekian, dan ada yang diberhentikan di angka 54. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, diberhentikan di angka 204 Hijriah. Perhitungannya adalah 54 tahun. Begitulah. Selama itu pula banyak hal-hal yang kita rasakan bahwa kita tidak pernah merasa itu sesuatu yang mensekutukan Allah. Ini baru poin yang pertama. Kalau kita urai detail, tidak selesai satu bahasan. Pengalaman pribadi, seringkali kita melaksanakan aktivitas, banyak yang kita lakukan salah. Baik terhadap makhluk Allah, benda padat, cair, dan udara. Kita tidak menyadari kadang kita melakukan pembunuhan terhadap binatang-binatang yang sesungguhnya itu adalah makhluk Allah juga. Terhadap benda cair, padat, dan udara, semua adalah makhluk. Binatang, kemudian tumbuhan, semuanya adalah makhluk Allah. Yang ada di jagat raya ini, baik yang ada di langit, di bumi, antara keduanya itu adalah makhluk Allah. Hal-hal itu kadang kita tidak sadari. Dan pengalaman pribadi benar-benar membuktikan apa yang disyairkan oleh sang pujangga spiritual ini luar biasa, menyentuh. Begitu dekat kita ini dengan kematian. 1 kali 24 jam kita diintai oleh kematian, tetapi kita tidak menyadari. Dan itu tidak bisa diberhentikan. Saat mana 6 tahun yang lalu, ayahanda saya mengembuskan nafas terakhir. Ketika berada di pangkuan saya meronta, tidak terima. Padahal kita seringkali menyadari hal itu secara verbal. Tetapi secara faktual belum tentu kalau kita mengalami sendiri. Kita sering memberikan nasihat, tetapi ketika mengalami sendiri benar-benar luar biasa, dahsyatnya. Begitulah kira-kira. Kita meronta, ingin diperpanjang barang sedetik, barang sejam, sehari, tetapi sama sekali. Andaikan bisa ditukar dengan harta, secara materi kita akan tukar. Tidak bisa ditawar. Rupanya Israel tidak kenal materi, apalagi disuap. Apalagi harus disodok dengan emas sebesar gunung. Satupun tidak ada yang bisa menghentikan itu semuanya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita juga harus meyakini adanya malaikat dan seterusnya. Belum lagi kitab-kitabnya. Kalau kita ditanya secara sepintas sangat kecil, sangat ringan pertanyaan itu. Berapa jumlah malaikat? Yang kita kenal 10 nama-nama itu. Lalu kita diuji dari kita lahir sampai kita menjelang wafat, kita ini terus diuji. Mungkin kalau kita ditanya lupa malaikat itu siapa saja. Kalau disuruh menyebutkan Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, dan seterusnya. Sampai terakhir Ridwan, tugas masing-masing. Anak-anak kecil dari kecil sudah kita ajarkan itu. Tugasnya masing-masing kita tahu. Itu yang paling ringan. Belum lagi kalau kita detailkan. Maka disitulah ada tekstual dan ada konseptual. Yang tekstual kita cuma menyebutkan nama-nama tugas-tugasnya. Kitab demikian juga ada 4. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Atau Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Penyempurnanya adalah Al-Quran. Dan disuruh lagi menyebutkan
Rasul-Rasul Allah ada 25. Apa bedanya Rasul dengan Nabi? Ringan. Kalau Rasul mendapatkan wahyu dan ada kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Sementara Nabi jumlahnya tidak hanya terbatas 25. Banyak. Karena ada hadis mengisyaratkan setiap 100 tahun itu akan ada utusan Allah untuk membenahi akhlak manusia. Maka dalam muqaddimah tadi, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, disambung dengan sabda Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Perintah pertama Al-Quran ketika turun di Mekah, ayat-ayatnya disebut dengan Makkiyah, sementara yang turun ketika di Madinah disebut Madaniyah. Itu beda antara Mekah dengan Madinah. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang itu sifatnya Makkiyah pendek, tetapi bahasanya cukup tinggi sekali. Maka itulah dalam ulumul Quran disebut al-ijaz. Sementara di Madinah ayatnya yang turun panjang-panjang berisi perintah dan larangan, termasuk taklif, kewajiban secara agama. Panjang disebut dengan al-itnab. Tidak berarti kalah secara sastra, sama-sama memiliki sastra yang tinggi. Itu kita seringkali mendapatkan pelajaran yang ringan untuk mengenal itu. Kita harus tahu. Dan ada di antara Rasul itu yang bergelar ulul azmi. Pelajaran anak TK, MI, Sanawiyah Aliyah itu sudah diajarkan semuanya. Berapa jumlahnya, siapa-siapa orang itu. Kita kenal dengan Nimim, N-I-M-I-M, Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, Isa, dan Muhammad. Nimim singkatannya. Ringan. Kita merefresh kembali. Kemudian ketika kita ditanya, Nabi tadi ceritanya ditanya tentang Islam. Ya, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti memperkokoh dari turunan apa yang disebut dengan beriman kepada Allah SWT. Mempersaksikan itu benar-benar bukan hanya secara mata, tapi hati juga. Tiada Tuhan selain Allah, berarti meminta pertolongan apapun hanya kepada Allah. Berikutnya mempersaksikan tiada utusan, Muhammad adalah utusan Allah, tiada utusan lain selain Muhammad di akhir zaman. Jadi tidak ada utusan lagi selain Muhammad pada akhir zaman itu. Kalau kemudian ada yang mengaku nabi, maka itu menyalahi dari konsep rukun Islam yang pertama. Berikutnya ada salat. Salat itu pray, berdoa. Ad-doa, as-salat. Makanya kalau kita urai salat itu luar biasa isinya. Derajat yang paling tinggi komunikasi vertikal. Kita horizontal seperti ini. Tetapi vertikal kepada Allah itu as-salat. Sehingga ada kisah seorang sahabat yang terkena panah, disentuh panahnya itu pingsan. Kemudian beliau berpesan, cabutlah panah itu ketika aku dalam keadaan salat. Begitu kontemplasi hubungan yang begitu dahsyat secara kalbu, seluruh jasa dia, lahiriah, tidak berarti apa-apa, tidak terasa. Karena kenikmatan itu ada di dalam hati. Seluruhnya akan terpengaruh. Begitulah kehidupan ini. Hakikat sejatinya seperti itu. Selesai sholat, tusukan panah sudah selesai dicabut. Tidak mengapa. Maka sesungguhnya pengobatan yang paling dahsyat itu ada dalam diri kita sendiri. 50% ada dalam diri kita sendiri. Selebihnya itu adalah upaya-upaya penyempurna. Dan itulah syifa'un lima fis sudur. Seluruh petunjuk Al-Quran itu adalah penyembuh, obat penyembuh dari segala macam penyakit yang ada di dalam diri manusia. Salat selalu saja dikaitkan dengan zakat. Seluruh ayat Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 ayat, 114 surat, 6.666 ayat, tidak ada satupun
ayat-ayat Al-Quran yang ketika kita jumpai selalu saja ada perintah salat, ada perintah zakat. Dan kemudian barulah puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang saat ini kita berada di 10 pertama. Jaminannya rahmat. Rahmat dalam bentuk apapun. Nanti mudah-mudahan, seingat saya, setahun yang lalu kita bersama-sama di sini pernah meminta kepada Allah SWT supaya diijabah agar makhluk yang bernama Ramadan ini mendaftar. Nama-nama kita dimasukkan sebagai pemain di Ramadan 2021. Maka saya ajak kita semuanya berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya yang hadir di sini khususnya yang ikut berjamaah subuh didaftar sebagai pemain Ramadan di tahun 2022. Amin ya Allah. Karena ada di antara saudara-saudara kita diberhentikan sebelum Ramadan atau Ramadan belum selesai sudah diberhentikan, tidak lagi dicatat sebagai pemain di Ramadan berikutnya. Setelah meyakini adanya puasa Ramadan yang wajib kita jalankan, dan tidak berarti umat Islam sendiri yang punya kewajiban menjalankan puasa. Ada rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji dengan ketentuan mampu dari segala aspek, secara finansial, secara fisik, dan seterusnya. Baru kemudian Rasulullah ditanya oleh sang tamu itu, ma huwal ihsan? Rasulullah mengatakan, wa mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Hal yang demikian tidaklah diragukan bahwa si penanya akan jauh lebih memahami dari yang ditanya. Apa itu ihsan? Penyempurna dari iman kita, Islam kita. Digambarkan, kun fis shalah, ketika engkau dalam melaksanakan salat, ibadah apapun bentuknya, terutama salat, karena engkau kontemplasi sedang berkomunikasi dialogis live kepada Allah secara vertikal, kun ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadilah engkau seakan-akan engkau melihat zat itu. Bila engkau tidak mampu menghadirkan secara fakta bahwa zat itu ada di hadapanmu, maka yakinlah sedalam-dalamnya bahwa zat itu sedang mengawasimu. Apa yang kau bersihkan, jangankan aktivitas lahiriamu, tapi aktivitas batiniamu dia mengetahui. Artinya apa? Ihsan di sini segala gerakan, segala aktivitas lahir batin, kecil, besar, kasar, dan halus, semuanya ada di bawah pengawasan Allah, dan kita yakin Allah itu bersama kita. Sehingga Nabi pernah meyakinkan Abu Bakar saat mana berada di gua, saat dikejar oleh orang-orang kafir hendak dibunuh, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah itu bersama kita. Maka di sini nanti muncul bermacam-macam interpretasi tentang ihsan itu. Satu sisi seorang sufi, seorang ahli tarekat, ketika ditanya, man anta? Aina al-hallaj? Lastul hallaj, anallah. Ditanya sang sufi ini, adakah orang yang bernama fulan? Oh tidak, yang ada adalah Allah. Itu kalau kita salah memahami. Sebagaimana Syekh Siti Jenar, ajarannya belum dijangkau oleh masyarakat awam, difahami sesat. Saat itu dia sedang kontemplasi bersama Allah yang namanya fana, menyatu dirinya kepada Allah. Maka sesungguhnya dia itu adalah bagian dari Allah. Ada lagi yang melalui cerminan yang namanya fight. Ketika kita melihat di cermin, seakan diri kita di cermin itu. Maka cermin itu adalah bagian dari sejati zat yang ada. Artinya seluruh yang mewujudat, seluruh yang ada di dunia ini adalah perwujudan dari zat yang menciptakan itu sendiri.
Tapi jangan pernah ditanya, apakah yang diciptakan ini mirip dengan atau kepada yang menciptakan. Jangan bertanya kepada hal-hal yang akan menyesatkan kepada kita. Itulah ihsan yang menyempurnakan semuanya. Seluruh gerakan kita Allah, aktivitas karena Allah, oleh Allah dan diawasi oleh Allah. Andaikan sudah itu, maka benar firman Allah yang mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi derajat yang paling tinggi yang dituju ihsan itu adalah tattaqun, takwa. Ada 5. Ta, qaf, taqwa. Ta, qaf, wawiyya. Tadharru, qana'ah, wara', yaqin. Tunduk. Tadarru', tunduk. Qana'ah, menerima apa yang dititahkan oleh Allah kepada kita, kita lakoni. Yang bekerja keras, tidak pandang agama apapun, dia akan mendapatkan balasan setimpal secara finansial. Tidak bisa kita menghayal karena muslim kita mendapatkan pahala atau kita mendapatkan balasan finansial secara besar karena kita muslim. Tidak. Tergantung dari apa yang kita upayakan secara fisik. Qanaah, menerima. Baru kemudian wara', hati-hati terhadap hal-hal materi yang kita dapatkan untuk menggerakkan tubuh kita supaya kuat. Tubuh kita supaya kuat, kita bekerja. Dengan bekerja kita mendapatkan finansial, dan dengan finansial itu kita berikan pemenuhan hajat diri kita, baik yang batiniah, lahiriah, dan seterusnya. Yakin semua yang telah disyariatkan Allah, yang telah diberikan pedoman kepada Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi terakhir, itu adalah terjadi secara faktual. Di sini kemudian kita akan mencoba memanai iman, Islam, ihsan menjadi satu topik. Saya kemas dalam bahasa membentuk manusia berakhlak mulia. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, ada langkah menuju takwa untuk membentuk akhlak mulia, yang itu adalah ihsan. Pertama, berapakah langkah menuju takwa membentuk akhlak mulia itu? Ada 3. Yang pertama, berakhlak mulia karena tabiat. Andaikan kita temui seseorang itu memiliki akhlak yang baik, unggah-ungguh, tata kerama, etika, kelakuan secara fisik maupun non fisik itu baik, memang dari sononya baik, maka kita sebagai umat Islam ketika memilih pasangan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, memang disyaratkan tungkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. 4. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Demikian juga memilih calon suami, ada 4. Yang kihwau yungkahul mar'u li arba'atin, li jamalihi, wali malihi, wali hasabihi, wali dinihi. Fadfar atau fadfari bidzatid din taribat yadak. Pilih pasangan itu dengan 4 kriteria. Pertama, secara subjektif, bukan objektif. Karena penilaian cantik dan tampan itu tergantung kita memandang. Ukurannya masing-masing berbeda. Karena ketampanan dan kecantikannya kita memilih. Dan kemudian karena harta kekayaannya kita memilih. Karena keturunannya kita memilih. Bibit, bebet, bobot. Kalau dalam bahasa Jawa. Bibitnya, bebetnya, ya bobotnya. Kita lihat lingkungannya apa, keturunannya siapa. Kalau kemudian keturunannya itu tidak bagus, ya tentunya namanya pohon ketika berbuah, jatuh buah itu tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Hati-hati. Itu isyarat hadis karena keturunannya. Yang keempat, karena agamanya. Yang keempat ini bisa merubah 3 yang pertama. Agama itu kalau kita urai A dan gama. A tidak,
Agama morat-marit, tidak kocar-kacir. Artinya teratur kehidupannya itu. Akhlaknya bagus dan seterusnya. Itu agama. Sehingga nanti cantik bisa dirubah. Yang namanya harta bisa dirubah. Keturunan bisa diperbaiki. Maka ada istilah perbaikan gizi, ada istilah perbaikan keturunan. Kita memilih keturunan yang baik. Jangan sampai keturunan yang tidak baik. Itu isyaratnya. Nah, atas dasar ini kriteria yang pertama, langkah untuk membentuk akhlak mulia itu milih akhlak karena keturunan. Jadi orang itu baik memang dari sananya baik, dari keturunannya baik, dari keluarganya baik. Langkah yang kedua, berakhlak mulia karena latihan. Latihan itu mungkin belajar di sekolah dan seringkali di majelis taklim model seperti ini. Kita duduk sejenak, tetapi ada isyarat. Julus kasa'atan khairu min alfi salatin. Dudukmu sejenak, apalagi engkau seusai melaksanakan sholat jamaah. Luar biasa. Sholat jamaah, sholat subuh, diikuti duduk sejenak. Duduk sejenak dalam waktu 1 jam itu diibaratkan lebih baik dari 1000 kali sholat. Atau 100.000 rakaat sholat. Sujud 1000 kali itu tidak melebihi pahalanya dari duduk sejenak cuma sejam. Tentu saja mendengarkan latihan spiritual kita. Ini melatih. Pulang dari sini ada kekuatan spiritual kita. Nambah pengetahuan kita. Sampai akhir hayat nanti. Karena isyaratnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada batas. Oh, aku sudah diperingatkan oleh Allah sebagaimana nabi-nabi yang lain. Usia aku sudah sekian. Tidak. Tidak. Semuanya berhak untuk mendapatkan pelatihan secara spirit seperti ini, majelis seperti ini. Jadi kita bisa rubah yang tadinya kita punya akhlak yang tidak baik dari keluarga, dari lingkungan, dari pribadi kita rubah melalui latihan seperti ini. Itu yang kedua. Ada 3 langkah. Yang ketiga, berakhlak mulia karena pelajaran. Ini formal, baik sekolah, dari tingkat SD, SMP, SMA, kuliah, dan juga majelis zikir seperti ini, taklim, halaqah, dan seterusnya. Ada 3. Yang kedua, tadi 3 tangga menuju akhlak mulia. Ada 3 macamnya. 3 tangga mendidik akhlak mulia. Ada 3 cara mendidiknya. Pertama, menjauhi segala yang haram, syubhat, remang-remang, samar-samar dan tidak jelas, tinggalkan. Baik itu pekerjaan, bisnis, kalau remang-remang tinggalkan. Baik itu prasangka kita, remang-remang tidak jelas, tinggalkan. Apalagi di bulan yang seperti ini, kita punya prasangka buruk, itu penyakit yang paling dahsyat. Bahkan ada penelitian yang mengatakan seluruh penyakit biangnya dari kalbu kita. Dari rasa emosi kita, suudzon kita kepada orang lain, kepada keluarga. Itu jadi penyakit. Secara medis dideteksi, iya, ginjal, paru-paru, dan seterusnya. Padahal hakikatnya dalam diri kita sendiri. Kalau dikaji dari sudut pandang kesufian, rupanya hal-hal yang negatif itu masuk dalam tubuh kita. Saat mana kita memakan sesuatu tanpa basmalah, unsur negatif masuk, setan masuk, dan di sini sudah ada setannya. Maka betul isyaratnya, al-jar qabla dar, tentukan miliumu. Memang kalau diartikan sepintas, al-jar itu artinya tetangga, ad-dar itu tempat tinggal. Tapi di sini dikatakan al-jar qabla dar, tentukan tetangga sebelum engkau menentukan tempat tinggal. Wajar kalau kemudian tetangganya itu bagus, miliunya akan bagus. Ini yang dimaksud tetangga itu adalah miliu. Kalau ini kita desain miliu yang baik, yang tadinya harga 3 juta, 5 juta, bisa 100 juta. Pondok Indah sampai 100 juta karena miliunya. Itu yang menciptakan semuanya manusia, bukan orang lain. Miliu dibikin seperti itu. Luar biasa dahsyatnya hadis Nabi. Dipakai inspirasi oleh para pengusaha properti. Al-jar qabla dar, tentukan miliu sebelum engkau memilih rumah. Kalau kita desain melalui majelis
Baitur Rahman ini kelak akan menjadi mercusuar untuk Depok. Maka wajar kalau kemudian di sini ditaksir sekian puluh juta dalam 1 meter. Tidak mustahil. Ada pendidikan, ada kajian keagamaan, dan seterusnya menjadi sentral. Menteladani dari hadis Nabi. Luar biasa. Disitulah tangga yang ketiga, mendidik akhlak mulia, yaitu membantu keluarga, membantu lingkungan, membantu tetangga, membantu apa yang ada di sekitar kita. Poin yang ketiga, tanda-tanda seseorang itu berakhlak mulia. Ada 5. Pertama, orang yang berakhlak mulia itu jernih mukanya. Tidak pernah suram, tidak pernah suntuk, tidak pernah menampakkan madesu, masa depan suram, tapi masa depan cerah. Karena apa? Mukanya selalu dibasuh air wudhu. Ketika berwudhu, atau ketika sedang mencuci tangan, ya Allah ya Rabb, jangan sampai tangan ini ternodai oleh hal yang maksiat yang kau tidak kehendaki. Ketika memasukkan air itu ke dalam hidung atau mulut, kita mengatakan, ya Allah, jangan sampai yang keluar dari mulut ini sesuatu yang maksiat. Keluarlah sesuatu yang bijaksana, yang mentilawahkan firman-Mu dalam Al-Quran. Ketika kita memasukkan air ke dalam hidung, ya Allah, jangan sampai hidung ini mencium aroma yang tidak sedap dari perbuatan maksiat. Tapi aku akan mencium melalui hidungku ini aroma-aroma surga, kebaikan dan kebajikan. Ketika langsung kita membasuh muka, Allahumma bayyit wajhi yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuhun. Ya Allah, mudah-mudahan mukaku ini bersinar saat mana muka-muka tidak bersinar, dibangkitkan dari alam kubur. Bersinar, yang terkena air wudhu itu bersinar. Ketika kita membasuh tangan, kita mengatakan, ya Allah, berikanlah tanganku ini nanti yang kanan ini menerima catatan perbuatanku di dunia dulu melalui tangan kanan ini. Jangan sampai aku menerima dengan tangan kiri, apalagi melalui tangan belakang. Saking malunya, catatan keburukannya tiap hari dicatat oleh atid. Sementara rokib menunggu. Ketika niatan baik itu tidak dilaksanakan, rokib langsung mencatat. Tapi ketika dilaksanakan, 2 kali mencatat. Ketika perbuatan buruk kita lakukan, atid tidak segera mencatat. Nanti dulu. Ini kan baru niat. Tapi begitu niatan itu diurungkan, dibatalkan, spontanitas dirubah menjadi kebaikan. Begitu hebatnya. Makanya pikir dahulu sebelum kita berbuat. Itu ibarat dalam pepatah yang bijak sehari-hari kita kenal. Sesungguhnya mengadopsi dari pelajaran agama. Saat mana kita membasuh rambut, kita mengatakan, ya Allah ya Rabb, jangan sampai rambutku dan kulitku ini tersentuh oleh api neraka. Ketika kita membasuh telinga, ya Allah, perdengarkan oleh telingaku ini, ya Allah, sesuatu yang baik, yang bijak, yang bajik. Jangan sampai aku mendengarkan hal-hal gosip, hoax, dan seterusnya, ya Allah. Begitu dahsyat informasi yang kita terima. Begitu dahsyat semua dunia informatika dikendalikan oleh orang yang memilikinya. Kita dipermainkan begitu berat sudah lama karena kita dibodohin dan seterusnya. Maka perdengarkan olehku ya Allah sesuatu yang baik. Mataku yang sudah aku basuh dengan air wudhu dan seterusnya. Dan terakhir kita membasuh kaki, ya Allah tetapkanlah. Allahumma tsabit qadama yang ala sirat. Tetapkanlah pijakan kaki kita ini untuk selalu dan senantiasa kepada kebaikan. Maka wajar kalau kemudian mukanya itu jernih. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, lapang dada, legowo terhadap apa yang dihadapi dan dijalani. Kita setiap orang memiliki masalah problem. Secara finansial, utang piutang, kesulitan keluarga, salah faham dengan tetangga, dengan keluarga, anak istri dan seterusnya. Kita meminta kepada Allah supaya dibimbing. Jangan sampai muncul prasangka yang tidak baik. Ketika kita punya usaha, orang lain mendapatkan keberhasilan secara finansial, kita legowo. Kita berdoa alhamdulillah. Jangan sampai menjadi penyakit diri kita. Itu legowo. Kita dipecat dari pekerjaan. Mungkin Allah menghendaki yang lain. Karena tidak pernah ada sesuatu yang di luar pengawasan Allah.
kita menyalahkan dan seterusnya. Ketika kita dizolimi, kita balas menzolimi, habis kebaikan kita. Habis kebaikan kita. Maka benar, saat sahabat saya pulang dari Madinah, beliau mengatakan, Pak Dirman, saya tidak bawa oleh-oleh, cuma satu buku, hanya buku itu terlalu mahal. Secara finansial saya tidak mampu membelinya. Dan judulnya adalah Ushkur Husadak. Berterima kasihlah engkau kepada orang yang menghasutmu, yang mengiri dirimu, yang mendalimimu. Bagaimana mungkin kita bisa berterima kasih kepada orang yang menyakiti kita? Secara kemanusiaan jelas tidak bisa diterima oleh akal. Tapi itulah buku yang ditulis oleh A'id Al-Qarni. A'id Al-Qarni menulis buku itu. Berterima kasihlah. Karena apa? Idza aradallahu nashra fadilati wa tuyat, apabila Allah hendak menebar pesona kemuliaan dirinya di dalam diri seorang hamba, arsalalah lisanu hasudin. Allah akan mengutus hamba yang lain untuk menghasut dirinya, untuk mendaliminya, untuk menghinanya, untuk menyakitinya. Orang yang menyakiti kita, yang mendalimi kita, yang menyiksa kita, yang menghina kita, tidak merasa menyakiti, tidak merasa mendalimi. Karena dia tidak tahu. Dia hanyalah diutus oleh Allah. Berarti hakikat hidup sesungguhnya per detik itu adalah ujian. Kalau kita lulus selama hidup kita, 1 detik saja kita, sekali saja kita lulus, Allah akan memberikan kepada diri kita kemuliaan, pesona Allah dalam diri kita. Luar biasa. Jadi hidup itu hakikatnya adalah ujian. Kitab itu, buku itu, karangan dari Ayat Al-Qur'an itu mengatakan seperti itu. Maka wajar kalau kemudian tanda-tanda seorang yang berakhlak mulia itu legowo, menerima apa yang sudah diterima. Tapi tidak berarti putus asa, tidak ada. Berusaha untuk memenuhi kriteria finansial agar bisa beribadah. Ciri yang ketiga, suci hati dan ikhlas. Ini tidak bisa kita takar dengan hitungan matematik. Ikhlas itu yang kayak apa? Suci hati itu yang kayak apa? Kadang kita merasa suci hati tetapi masih mengeluh dalam diri kita. Secara verbal tidak, tetapi dalam bersitan hati kita, kita mengeluh. Kita menyesali, kita marah, kita emosi, kita tersinggung. Maka kita belajar dari Rabi Al-Adawiyah. Apa Rabi Al-Adawiyah itu? Rabi Al-Adawiyah itu mencintai seluruh makhluk Allah. Binatang, tumbuhan, padat, cair, dan udara dicintai oleh Rabi Al-Adawiyah. Makanya konsepnya mahabbah, konsep sufinya itu. Seluruhnya ini adalah ciptaan Allah. Cuma manusia yang mendesain menjadi meja. Atas izin Allah. Karena manusia dititahkan dengan inisial khalifah. Maka dia mau. Andaikan kita bukan khalifah. Tidak mau ini kita atur seperti ini. Ini kita suruh naik begini. Nggak mau. Tapi atas izin Allah kita diberikan gelar khalifah. Mau. Dengan ilmu tentunya. Kita membuat meja seperti ini indah. Membuat karpet. Membuat sajadah. Membuat seluruh yang ada ini. Tapi semua adalah makhluk Allah. Maka ketika dia dibenci, dia dihina, dia menerima, dia malah menyayangi. Itulah Rabi Al-Adawiyah. Memiliki satu konsep dalam spiritualnya dengan konsep mahabbah. Yang keempat, bersikap lemah lembut dan santun ucapannya. Ini ciri yang keempat. Mohon maaf kalau kemudian menyinggung orang-orang yang tampil sebagai tokoh. Tapi saya harus menyampaikan. Kulil haqq walau kana murran. Indah dia menyampaikannya. Tokoh dia. Tetapi keindahannya itu kemudian menukik untuk menghujat seseorang. Menghancurkan seseorang. Menghina seseorang. Apalagi di media televisi. Satu dengan yang lain diadu seperti ayam. Berdebat dan seterusnya. Ucapannya itu menyakiti dan seterusnya. Maka itu bukanlah pertanda dia. Orang yang berakhlak mulia. Pada teori yang keempat ini. Orang yang berakhlak mulia tidak akan pernah menyakiti secara fisik maupun secara verbal atau lisan. Tidak ada. Yang kelima, segala perbuatan mencerminkan kebaikan dan kebajikan.
Inilah 5 konsepsi tanda-tanda orang yang berakhlak mulia dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Beliau wafat tahun 505 Hijriah. Mengatakan ciri-ciri orang yang berakhlak mulia itu seperti itu. Poin yang keempat, poin yang terakhir. Akhlak mulia menjadikan orang bijaksana dengan 3 ciri. Kalau tadi tanda-tandanya, sekarang orang yang memiliki tanda-tanda itu akan bisa kita cirikan dengan 3 kriteria. Pertama, tidak langsung mempercayai segala yang didengar, hanya sekali. Kalau mendengarkan informasi baru sekali, kemudian kabar yang disampaikan oleh orang baru sekali, dia tidak langsung mempercayainya, tetapi ada tabayun, ada cross check untuk bisa dibenarkan ataupun bisa di-counter sebagai yang patut dipersalahkan. Yang kedua, tidak akan mengatakan sesuatu yang hanya sekali saja diketahuinya. Sekali tahu, tapi dijudge, diberikan ketentuan, keputusan bahwa dia itu jelek. Padahal baru sekali saja dia mengetahuinya. Tidak pernah mengucapkan sesuatu yang hanya diketahuinya sekali. Terakhir, tidak akan pernah menghamburkan sesuatu yang dimilikinya sekaligus ludes. Itu nafsu. Apa yang dimiliki tidak berarti kemudian kita eman-eman, tidak. Ada hal yang harus kita berikan kepada orang lain. Haknya dia. Ketika kita mendapatkan rezeki, ada hak orang lain. Fakir, miskin, keluarga, dan seterusnya. Dan aturan yang umpamanya sampai kemudian kita dikatakan dapat uang, rezeki berupa uang 1 juta, kita keluarkan dulu. Kita bersihkan dulu minimal 2,5% lah ukurannya. Baru kemudian kita menyelesaikan utang, baru untuk dirinya sendiri. Kadang kita lupa, begitu dapat rezeki langsung saja diberikan, dibelanjakan. Tidak dibersihkan terlebih dahulu. Yang aman itu ketika mendapatkan sesuatu, langsung kita bersihkan, baru kemudian kita konsumsi. Itu yang afdal. Kesimpulan terakhir, seorang yang berakhlak mulia dan tinggi budinya, ialah orang yang menjadi budak atau hamba sahaya bagi hatinya, atau kalbunya, atau agamanya, yaitu kalbu yang dibimbing wahyu Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Celalah atau kritiklah kesalahan orang itu dan jangan mencela orang yang membuat kesalahan. Orang berakhlak mulia tidak kelihatan marahnya dan tidak mau mencari apa yang dilihatnya keliru. Perdamaian dan kenyamanan lebih berharga dibanding kekayaan. Akhlak atau budi mulia merupakan kunci utama hati manusia. Dan orang yang tidak berbudi menjadi serigala bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ikhwafillah akhwatfillah, kita memaknai ihsan dalam satu topik membentuk akhlak mulia.